Pada sesi ini kita akan membahas tentang teori-teori Jung dan juga praktek terapi yang Jung lakukan. Kita mulai dari nama teorinya, yaitu psikologi analitik. Agak mirip kata-katanya dengan psikologinya Freud, yaitu psychoanalysis atau psikoanalisa. Lalu apa maksud dari psikologi analitiknya Jung? Seperti yang teman-teman juga sering lakukan ya. Kalau kita ingin mengerti mengenai sebuah konsep atau terminologi itu, kita mencari dulu asal katanya. Sebagai contoh, psikologi. Psikologi itu kan terdiri dari dua suku kata, psiko dan logi. Psiko sendiri berasal dari nama Dewi Yunani yang bernama Psihe atau Psyche. Psihe itu adalah seorang dewi cantik yang kecantikannya mengalahkan Dewi Afrodit dan menikah dengan Eros, anaknya Afrodit. Dan yang agak penting, karena related dengan teori Jung dan Freud, Psihe itu baru bisa menemukan kebahagiaannya setelah dia turun ke bawah menuju dunia gelap, dunia bawah, atau dunia bawah sadar. Di situ dia baru menemukan kebahagiaannya sebagai manusia. Nanti kapan-kapan kita kalau ada waktu kita bahas itu tentang Psihe. Jadi Psihe adalah jiwa. Kemudian logi itu dari logos, ilmu pengetahuan. Jadi psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mencoba mempelajari tentang jiwa dan kejiwaan. Lalu bagaimana dengan analitik? Analitik sendiri dari bahasa Latin. Asal katanya annulasis, yang maksudnya adalah mengurai. Jadi kalau kita ingat anatomi, itu asal katanya anatomia. Tapi ada ananya kan, dari anulasi juga. Anatomi itu kan ilmu yang mempelajari tubuh, tapi dengan cara mengurai tubuh itu menjadi bagian-bagian. Jadi kita mempelajari jantung, kita mempelajari lever, kita mempelajari hati, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk akhirnya kita memahami kerjanya tubuh. Nah, yang kita pelajari adalah dua hal dari organ-organ itu. Pertama, keterhubungan antara organ itu, dan yang kedua, fungsi dari setiap organ. Jadi itulah analitik. Jadi mempelajari sesuatu dengan memecahnya dulu, mengurainya. Begitu juga dengan Freud dan Jung. Mereka menggunakan kata yang sama, analitik. Lalu apa yang diurai oleh mereka? Yang diurai oleh mereka adalah jiwa atau kepribadian. Apanya yang diurai? Nah, sampai di sini keduanya sepakat, yang diurai adalah kesadaran. Kesadaran. Jadi psikologi analitik Jung itu adalah ilmu yang mempelajari jiwa dengan cara mengurai dulu jiwa-jiwa itu untuk memahami jiwa sebagai satu keseluruhan. Jadi yang diurai itulah kesadaran dan ketidaksadaran. Jadi Jung dan Freud di sini sepakat bahwa manusia itu atau kesadaran atau kepribadian kita itu memiliki dua dimensi, satu dimensi kesadaran kayak kita sekarang, dan ada dimensi ketidaksadaran di bawah kita atau di belakang kita yang mempengaruhi kita. Dari mana Jung meyakini adanya ketidaksadaran itu? Ada tiga event yang membuat dia jadi meyakini adanya ketidaksadaran. Yang pertama adalah waktu dia menyusun disertasi doktornya yang mempelajari tentang somnambulisme, gejala tidur sambil berjalan dari sepupunya. Jadi Jung punya sepupunya itu tidur tapi berjalan tapi tidur. Tapi ketika ditanya oleh kakaknya, si sepupu itu, dia bisa menjawab dengan baik. Responnya ada kuat, cocok, benar, dan tepat. Nah, itu memberi keyakinan kepada Jung bahwa jangan-jangan ada sebuah kehidupan di luar kesadaran. Tidur itu kan tidak sadar. Tapi kok dia bisa merespon dengan baik, berarti ada sesuatu di luar kesadaran yang bisa mengarahkan dia. Di situ Jung sudah mulai meyakini adanya ketidaksadaran. Event kedua adalah pertemuan dia dengan mentornya, namanya Theodor Flournoy, seorang psikolog Swiss yang menerbitkan buku yang terkenal, yaitu From India to the Planet Mars, dari India ke planet Mars. Buku itu menceritakan penelitian dia tentang seorang pasien perempuan Amerika yang memiliki kepribadian ganda, dissociative identity disorder, istilah medisnya. Jadi si perempuan itu, si pasien itu, walaupun dia orang Amerika, dia mengaku bahwa dia adalah putri seorang raja Hindu, raja India, putri seorang bangsawan.
dan sesekali dia berkunjung ke Mars. Itu dia buktikan bahwa dia mampu berbicara dengan bahasa Sanskrit atau bahasa Sanskerta kuno. Dan dia juga bisa menggambarkan dengan detail permukaannya Mars. Nah, itu menambah lagi kesadaran Jung tentang adanya ketidaksadaran. Jadi mungkin benar itu, memang ada ketidaksadaran. Ada sesuatu di ketidaksadaran yang mengintruder atau menyusup ke dalam kesadaran dan mempermainkan kesadaran itu. Itu yang kedua. Yang ketiga dari mana? Dari Freud. Jadi biar bagaimanapun Jung harus mengakui bahwa Freud adalah gurunya. Adler juga dan macam-macam murid-muridnya yang memisahkan diri harus mengakui bahwa Freud ini jenius sekali dalam menemukan ketidaksadaran itu. Jadi walaupun para ilmuwan saat itu, intelektual saat itu menolak teori Freud, menyingkirkannya dan tidak mau mengakuinya, tapi bisa diibaratkan, karena kata orang itu, teori Freud itu, teori psikoanalisa, itu seperti kucing hitam yang kita usir dari pintu, lalu masuk lagi dari jendela. Jadi susah sekali menghilangkan pengaruh Freud. Bahkan pada saat saya menyampaikan ini, ketika saya mencoba mencampurkan Freud dan Jung, di dalam ini kadang-kadang sering ada dorongan jadi kacau. Jadi ketika saya mau nyebut Jung, bisa jadi nyebutnya Freud. Mudah-mudahan nanti tidak begitu lagi di menit-menit berikutnya. Jadi itu ada 3. 1, disertasi dia tentang sepupunya yang somnambulis, yang tidur berjalan, tapi sadar. Yang kedua, Theodore Florey, mentornya tentang perempuan itu, yang ke India. Yang ketiga, pengaruh Freud. Nah, jadi di situ Freud dan Jung sama-sama meyakini bahwa kepribadian atau jiwa itu punya 2 dimensi. Satu dimensi sadar, dan satu lagi dimensi ketidaksadaran. Cuma bedanya, Jung tidak berhenti sampai situ. Dia membelah lagi ketidaksadaran itu menjadi 2. Satu namanya personal unconscious, ketidaksadaran personal, dan satu lagi ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif itu menjadi konsep utama dari Jung. Konsep utama dan penting sekali kedudukannya. Dari mana dia dapat konsep ketidaksadaran kolektif itu? Nah, itu dari pengalaman dia menurut dia. Waktu dia jadi dokter di rumah sakit jiwa, dia bertemu dengan seorang pasien yang profesi sebelumnya adalah juru tulis biasa. Pasien itu dengan bersemangat menarik Jung, dokter sini dokter, coba lihat ke jendela. Lalu dia menunjuk matahari. Dia bilang, dokter lihat matahari itu punya palus, punya penis. Kalau saya menggeser kepala saya ke kanan, maka penis itu akan ke kanan dan angin mengarah semua ke kanan. Kalau saya ke kiri, penis itu akan ke kiri dan angin semua ke arah sana. Jadi saya dokter, saya bisa mengendalikan cuaca. Begitu kata si Emile, nama Claire gitu. Ya juga hanya ya sebagai dokter. Tapi itu berkesan. Baru menjadi kejutan bagi dia, setelah 6 bulan kemudian, dia membaca sebuah buku tentang liturgi atau upacara di Yunani, dicatat dalam sebuah papirus itu kira-kira kayak daun lontar gitu, yang menceritakan persis sama seperti yang diceritakan si Emile Claire itu, bahwa ada matahari, ada palus, dan ada orang yang bisa menggerakkan dan menimbulkan angin. Lalu Jung terhenyak ya, dia berpikir dari mana dia bisa tahu? Dia kan Claire biasa yang tidak suka baca. Tidak mungkin dia membaca. Kalaupun ada yang memberitahu dia, dari mana orang yang memberitahu tahu itu bisa tahu? Karena buku tentang itu baru terbit 6 bulan setelah pertemuan dia dengan si pasien. Dan Jung adalah orang yang pertama-pertama membaca buku itu. Nah, di situ Jung semakin yakin bahwa ada sebuah kesamaan, ada sesuatu yang kita warisi bersama, yang turun dari nenek moyang kita. Itu ketidaksadaran kolektif. Nah, yang menarik adalah gini, di level kesadaran, saya dan teman-teman dan teman-teman yang lain berbeda secara kepribadian, ya, tidak sama. Di level ketidaksadaran personal, kita juga berbeda. Kenapa? Karena ketidaksadaran personal itu sumbernya dari memori-memori, pengalaman-pengalaman yang ditekan atau dilupakan. Nah, pengalaman dan memori teman-teman dan saya pasti beda. Teman-teman dan teman yang lain juga beda. Tetapi di level ketidaksadaran kolektif kita sama. Kita sama-sama mewarisi sesuatu yang namanya di selain insting ya, itu namanya archetype. Nah, di sesi berikutnya kita akan membahas itu semua. Kita akan membahas kesadaran itu isinya apa saja, fungsinya apa saja, hubungannya dengan ketidaksadaran personal apa,
ketidaksadaran personal isinya apa saja, dan lebih banyak lagi porsi untuk ketidaksadaran kolektif. Itu penting sekali dalam teori. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.